Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra. Saya kelas dari manajemen 22B dengan NPM 224111147. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pertemuan ke-10 di mata kuliah Hukum Bisnis dengan materi alternatif disput dalam sengketa bisnis. Oke, teman-teman. Yang pertama di sini eh, alternatif disput dalam sengketa bisnis merupakan suatu pembicaraan tentang sengketa bisnis dan biasanya hal ini seringkali kerap menimbulkan ketegangan. Nah, namun juga dengan metode alternatif kita juga dapat menyelesaikan dengan lebih mudah dan memiliki hasil yang akan lebih memuaskan. Oke, untuk slide selanjutnya. Nah, di sini mungkin teman-teman sudah sering mendengar ya kata-kata tentang sengketa. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang apa itu sengketa bisnis. Nah, sengketa bisnis ini yang pertama definisi sengketa bisnis. Nah, definisi dari sengketa bisnis ini adalah suatu masalah atau perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis. Yang kedua ada penyebab sengketa bisnis. Nah, penyebab dari sengketa bisnis ini biasanya terjadi karena kesalahan penafsiran kontrak, keterlambatan pelaksanaan, atau ketidakpuasan atas hasil kerjasama. Yang selanjutnya ada resiko sengketa bisnis. Nah, resiko ini biasanya akan timbul biaya dan kerugian material. Nah, reputasi bisnis juga akan tercoreng sehingga nantinya sampai pada persidangan hukum yang akan panjang dan melelahkan. Nah, yang keempat ada mengapa harus berurusan dengan sengketa bisnis. Karena pada dasarnya sengketa bisnis yang diselesaikan dengan buruk akan berdampak yang signifikan sekali pada bisnis. Mungkin akan menghabiskan waktu serta biaya yang cukup besar. Oke, yang selanjutnya ini ada metode alternatif penyelesaian sengketa atau biasa disingkat dengan HDR. Nah, yang pertama tuh ada arbitrase. Nah, arbitrase ini merupakan sebuah proses penyelesaian sengketa di mana para pihak nantinya akan menunjuk seorang pihak ketiga sebagai arbiter. Nah, yang selanjutnya ini ada mediasi. Nah, mediasi ini adalah sebuah proses penyelesaian sengketa yang dimana para pihak bertemu dan membicarakan penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak. Nah, ini ada negosiasi dan ada pakar independen. Dan di slide selanjutnya, ini ada jenis-jenis dari HDR. Nah, yang pertama ada voluntary. Nah, voluntary ini merupakan para pihak sepakat menggunakan HDR. Nah, yang selanjutnya ada binding. Nah, pada bagian binding ini merupakan sebuah kesepakatan yang dicapai dalam proses HDR. Nah, ini akan menjadi ikatan hukum bagi para pihak. Nah, yang selanjutnya ini ada bagian non-binding. Nah, bagian non-binding ini merupakan suatu kesepakatan yang nantinya akan dicapai dalam proses HDR. Nah, ini tidak akan menjadi ikatan hukum bagi para pihak. Nah, ini ada juga hybrid. Nah, ini yang selanjutnya ada keuntungan menggunakan HDR. Yang pertama ada kecepatan, keterpaduan, dan kepuasan. Oke, ini yang slide ke-6. Ini ada proses HDR dalam penyelesaian sengketa bisnis. Ini ada contohnya seperti persiapan awal, perundingan, hearing, dan kesimpulan. Nah, ini adalah salah satu contoh kasus penyelesaian sengketa bisnis menggunakan HDR. Ini saya cantumkan. Yang pertama ada pihak pertama nih, ini contohnya, ini pihak kedua, dan ini permasalahan dan metode dari HDR tersebut. Oke, di slide terakhir ini ada kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, HDR dapat menjadi metode yang efektif untuk menyelesaikan sengketa bisnis dengan lebih cepat dan efisien.
Dan mungkin hal ini juga akan menguntungkan teman-teman bagi semua pihak yang nantinya akan terlibat. Nah, ini ada rekomendasinya. Nah, salah satu dari rekomendasinya adalah yang pertama ada lakukan persiapan sebelum memutuskan menggunakan metode HDR. Oke, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.